Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Sising Ci season 5 episode 52 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Saat ini siluman banteng telah bangkit dengan kekuatan baru. Kekuatan itu berasal dari jiwa Jenderal Selatan yang ingin balas dendam. Siluman parasit yang merasuki Raja Banteng pun kini tertawa girang dengan kekuatan barunya itu. Ia pun dengan cepat segera melesat dan memukul Sun Wukong dengan keras, membuat Sun Wukong terjerembab ke reruntuhan. Sun Wukong pun kini menjadi sangat geram. Ia pun segera bangkit dan segera balas menyerang Raja Banteng. Kemarahan Sun Wukong cukup mengerikan. Ia pun mampu memukuli Raja Banteng dengan telak hingga tak bisa berkutik. Sun Wukong yang sangat marah pun kini mengangkat tinjunya ancang-ancang untuk mengakhiri hidup Raja Banteng. Namun segera ia pun sadar kalau ia tak bisa membunuh Raja Banteng, karena Raja Banteng bertindak jahat adalah karena pengaruh dari siluman parasit. Dan apabila Sun Wukong membunuh parasit itu, maka ia otomatis juga membunuh Raja Banteng atau perwujudan dari New Moren. Sun Wukong yang geram pun kini memukul tanah dengan keras dan ia pun berteriak dengan sangat kencang. Tapi tiba-tiba saja kesempatan itu segera dimanfaatkan Raja Banteng untuk menanduk Sun Wukong dengan keras hingga Sun Wukong terlempar jauh. Raja Banteng alias siluman parasit kini tertawa dengan girang melihat Sun Wukong yang tak tega untuk membunuhnya. Ia pun lalu segera meningkatkan kekuatan gelapnya dan ia pun melesat maju untuk menanduk Sun Wukong. Sun Wukong pun tak mau mengalah begitu saja. Serangan itu segera ia tahan dengan kedua tangannya. Saling dorong-mendorong pun terjadi. Sempat Sun Wukong terdorong mundur, namun ia segera bangkit dan melemparkan Raja Banteng. Sun Wukong pun lanjut mencekik Raja Banteng. Di situ Sun Wukong segera menyuruh siluman parasit untuk berpindah ke dirinya. Dengan begitu parasit itu bisa menguasai dirinya dengan tubuh Raja Kera yang lebih kuat dari Raja Banteng. Parasit itu pun cukup terkejut. Ia menilai kalau Sun Wukong benar-benar sangat tak tega kepada New Moren. Ia pun hanya bisa tertawa girang dan segera ia pun merambat dari kepala Raja Banteng ke kepala Sun Wukong. Seketika Sun Wukong pun kini merasakan ingatan dari siluman yang baru saja dikuasai parasit itu, yaitu ingatan New Moren. Di situ Sun Wukong melihat kenangan New Moren dengan dirinya, di mana New Moren sangat sedih ketika Sun Wukong pergi meninggalkannya. Dan bersamaan dengan itu, tubuh New Moren kini berangsur-angsur berubah menjadi normal dan ia pun kini tersadar kembali. Jelas New Moren saat ini sangat terkejut dengan kondisi Sun Wukong. Terlihat Sun Wukong saat ini sangat kesakitan menahan pengaruh dari parasit itu. Sun Wukong pun berusaha memukul-mukuli tubuhnya, namun itu percuma karena pengaruh parasit itu sangat kuat. Dan parasit itu kini tertawa girang karena ia akan benar-benar mendapatkan tubuh siluman terkuat. New Moren pun kini jadi sangat keheranan kenapa Sun Wukong mengorbankan dirinya. Di situ New Moren jadi terharu dan merasa bersalah kepada Sun Wukong sehingga hal itu membuatnya menangis. Melihat hal itu, Sun Wukong segera menyuruh New Moren agar jangan bertindak bodoh lagi dan fokus untuk dirinya sendiri. Parasit itu pun kini semakin menguasai Sun Wukong. Namun Sun Wukong juga lebih keras untuk melawannya. Ia pun dengan marah meledakkan kemarahannya dan ia pun tiba-tiba mengatakan agar parasit itu jangan senang dulu. Segera Sun Wukong pun berlari kencang ke arah Danau Lahar. Hal itu jelas membuat parasit itu panik dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang akan dilakukan Sun Wukong? Sun Wukong dengan santai mengatakan kalau ia akan mandi bersama parasit itu di dalam kolam lava. Seketika Sun Wukong pun melompat ke dalam kolam lava. Melihat hal itu, New Moren pun jadi cemas dan berlari untuk melihat Sun Wukong, di mana Sun Wukong pun kini tubuhnya masih dipaksa parasit untuk memanjat dinding Danau Lahar agar tak jadi melakukannya. Namun Sun Wukong pun dengan sisa kesadarannya dengan keras memaksa tubuhnya hingga akhirnya Sun Wukong pun berhasil menyemplungkan tubuhnya ke dalam kolam lava. Sempat parasit itu melakukan perlawanan agar Sun Wukong tak masuk ke dalam kolam. Namun Sun Wukong pun terus memaksa tubuhnya hingga akhirnya ia pun menyelam ke dalam lava yang sangat panas. Akibatnya tubuh parasit pun mulai terbakar dan lenyap. Melihat hal itu, New Moren pun jadi syok dan sedih. Ia pun bersimpuh dan menangis. Ia tak menyangka kalau ia benar-benar kehilangan Sun Wukong dengan pengorbanannya. Hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Selang beberapa saat kemudian, terlihat Sun Wukong pun muncul dan melompat keluar dari lava dengan keadaan normalnya.
Tubuh King Kong memang mampu untuk menahan panas sebesar apapun. Sun Wukong pun lalu segera menghampiri Neomoren yang sudah tak sadarkan diri. Di situ Sun Wukong pun mengatakan kalau ingatannya yang sempat tersambung dengan kenangan Neomoren membuatnya menyadari kalau ternyata selama ini ia benar-benar tak menyadari perasaan Neomoren. Ia pun lalu mencoba memperhatikan wajah Neomoren yang terlelap. Dan menurut Sun Wukong, Neomoren cukup manis dan lucu. Ia pun juga kagum dengan Neomoren yang selalu berusaha keras dan gigih untuk mencapai tujuan. Sun Wukong pun kini mengakui kalau semua itu cukup membuatnya sedih. Sun Wukong pun lalu mengucapkan selamat istirahat kepada Neomoren sebelum ia memandang ke arah langit, di mana saat ini awan yang gelap sedang bergulung-gulung disertai dengan petir. Prioritas Sun Wukong pun saat ini adalah untuk segera menyelamatkan Xiaoyu sesegera mungkin. Scene lalu diperlihatkan Yuanzi Tianzun yang kini telah sampai di sekitar tempat itu. Dia mengaku kalau saat ini tubuhnya merasakan panasnya api abadi yang menyala. Ia pun kini bertekad akan segera mengambil sang api abadi dengan tangannya sendiri. Segera ia pun melesat terbang untuk menuju ke arah Xiaoyu dan Yihu berada. Scene lalu beralih memperlihatkan Yihu bersama dengan Xiaoyu yang saat ini sudah sampai di ujung jalan dan di pinggir sungai hitam. Di situ Xiaoyu teringat perkataan Biksu Tong bahwa setelah menyeberangi sungai itu maka akan sampai ke sisi lain dunia, tempat di mana singularitas dan sang api abadi seharusnya berada. Dan sebagai harimau terbang dan dirinya itu sangat sulit untuk melewatinya. Untuk itu Xiaoyu pun kini meminta Yihu agar mengembalikan dirinya ke gurunya. Namun tiba-tiba Bailang datang dan langsung menyerang Yihu. Mereka pun lalu jatuh dan berguling-guling menuju ke bawah tangga. Bailang pun sangat marah dan memukuli Yihu karena telah menculik Xiaoyu. Yihu pun segera menangkisnya dan menendang Bailang. Bailang pun sangat geram dan mengutuk Yihu karena bisa-bisanya Yihu yang telah ditolong dan berjanji untuk bersama-sama melindungi Xiaoyu malah diam-diam menculik Xiaoyu. Yihu pun balas mengatakan kalau ia tetap pada janjinya untuk melindungi Xiaoyu. Dia mengaku dia adalah siluman yang lahir sendirian dan tidak pernah punya teman di hutan. Dan Xiaoyu lah yang membuatnya pertama kali merasakan kehangatan karena diperhatikan. Maka dari itu Yihu tidak ingin berbagi kepada siapapun dan ia menginginkan bahwa Xiaoyu hanyalah miliknya. Yihu pun dengan pede menyuruh Bailang agar segera pergi. Tapi jelas hal itu membuat Bailang sangat marah karena Xiaoyu jelas-jelas bukan milik Yihu. Bailang yang geram pun segera bersiap untuk bertempur. Yihu pun tak gentar dan siap meladeninya. Duel pun pecah. Bailang pun segera melancarkan serangan cakar serigalanya. Namun Yihu pun tak mau kalah dan meladeni Bailang dengan sekuat tenaga. Mereka pun adu pukulan dengan sangat sengit. Bailang pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghajar Yihu. Namun tak semudah itu karena jelas Yihu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Bailang pun tak menyerah. Mereka pun saling adu pukulan, cakaran, dan cekikan. Melihat hal itu, Xiaoyu pun segera mencoba menenangkan mereka. Namun Bailang tetap tak menyerah untuk menyerang Yihu. Tapi dengan cepat, Yihu pun segera menghindar dan memukul Bailang dengan keras. Yihu yang sudah sangat marah pun tak bisa menahan emosi dan akan membunuh Bailang. Melihat hal itu, Xiaoyu pun segera berteriak dan kesal kepada mereka berdua. Ia pun lalu menyuruh mereka berdua untuk pergi saja dari dirinya. Dan Xiaoyu tak mau lagi ditemani oleh mereka berdua. Mereka berdua pun sangat terkejut dan menghentikan perkelahian mereka. Namun ternyata barusan Xiaoyu hanya acting agar mereka benar-benar berhenti berkelahi. Xiaoyu pun dengan pede menyuruh agar mereka berdua tidak menyerang sesama teman, akan tetapi serangan mereka harus dilancarkan kepada musuh mereka dan mereka harus saling bekerja sama. Namun tiba-tiba saja Yuanzi Tianzun pun muncul dari belakang Xiaoyu dan segera menangkapnya. Yuanzi Tianzun pun langsung menggunakan energinya untuk menjerat Xiaoyu. Melihat hal itu, Bailang dan Yihu pun segera berlari maju dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Xiaoyu. Tapi Yuanzi Tianzun pun hanya tersenyum kecil dan menyapukan tangannya. Puluhan tembakan panah pun keluar menyerang Bailang dan Yihu, membuat mereka berdua pun jatuh berguling-guling ke bawah dengan banyak luka. Dan setelah itu, Yuanzi Tianzun pun lalu mengubah wujud Xiaoyu menjadi wujud asli yang berupa sang api abadi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.